satu alat pun ya. Jadi kalian benar-benar sebutin satu alat dari kepala sampai kaki itu disebutin terpasang apa, di mana, terus kalau oksigen itu berapa mili? Iya. Pakainya apa? Mili. Hasilnya apa tadi RR, SPO, tekanan darah itu segala macam itu harus dievaluasi kembali. Karena kenapa harus evaluasi? Kita nggak pernah tahu kondisi pasien itu dalam kondisi trauma itu kayak gimana. Tiba-tiba tekanan darahnya turun anjlok ke 60/50, wah itu hipertensi itu. Itu kondisi-kondisi kayak gimana. Nah itu terlaksana yang lain lagi, tapi ini kenapa fungsi evaluasi untuk melihat kondisi pasien, karena pada pasien-pasien trauma itu kondisi pasien itu tidak stabil, bisa naik bisa turun tergantung kondisi pasien masing-masing seperti tersebut. Oke, nah selanjutnya itu ada secondary survey. Nah terkait secondary survey ini sebenarnya itu sama, kita fisik dari kepala kita lihat head to toe, benar toh head to toe, kayak kita kepala terus ke mata, hidung ada peradangan atau enggak, mata gimana, pupil, isokornya, terus bagian mulut nah udah pasang opa, leher, deviasi trakea ataupun enggak. Nama maksudnya itu secondary survey itu sama dari A sampai C, tapi kita secara head to toe. Fisiknya benar head to toe. Terus kalau reevaluasi kan A B C D E. Iya. Nah, kalau head to toe dari kepala, leher, torak lagi, perut, terus abdomen, terus bagian kaki, ekstremitas kayak gimana, seperti itu. Nah, untuk pemasangan intervensi tambahan terkait bolt bidet itu nanti di masing-masing kelompok aja ya besok, karena ini adalah secara materi secara keseluruhan. Kalau pemeriksaan head to toe udah tahu kayak gimana? Tahu kan? Udah pasti udah kemarin udah tahu. Nggak usah dirokok. Ya udah yang ada aja. Oh leher dari kepala, misalkan dari kepala, matanya, pupilnya, hidung, mulut, udah terpasang opa, leher, deviasi trakea, sama JVP, toraks, IAPP lagi, perut, apakah? Nah perut sama IAPP juga, timpanika suaranya, atau bisung usus, dullness, segala macam, pelvis dilihat apakah adanya jejas ataupun enggak. Kalau ada jejas berarti itu trauma ataupun ada fraktur dari pelvis, kaki, terus dari bagian tangan, itu sama semua head to toe namanya. Oke? Anamnesa kompak. Nah, ketika kita udah selesai tindakan dari secondary survey, kita ada kompak. Kompak itu adalah kita menanyakan pasien pada kondisi pasien itu, misalkan pasien udah tersadar. Sama satu lagi, opa dilepas ketika apa? Pasien sadar. Dengan gejalanya? Pasien sadar tiba-tiba buka mata, terus udah dilepas Gitu. opanya. Kayak gitu. Adanya batuk. Langsung lepas. Pasien batuk, maka dilepas. Nah, itu pemasangan indikasi pemasangan opa. Gitu. Tanda-tanda pernapasan kembali. Nah, nanti ada namanya itu ketika udah selesai nih secondary survey selesai, maka ada kompak tuh. Secondary survey. Maka ke secondary survey. Kompak itu pertama K. Keluhannya apa? Kalau pasien sadar, Pak, keluhannya apa? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Terus O, obat. Bapak sebelumnya meminum obat apa atau dirawat obat apa? Obat. M, makanan terakhir yang Bapak makan apa? Mungkin dia keracunan, makan sambal, bisa jadi. Terus lewat obat, misalkan dia minum obat metformin atau obat-obat gula, berarti itu ada gejala dari penurunan gula darah atau peningkatan gula darah lewat obat, makanan, penyakit. Ada Bapak, ada penyakit riwayat apa? Oh, saya penyakit diabetes. Wah, sialan. Namanya sejalan. Udah punya sejalan gitu, udah metformin ternyata. Artikulasinya apa -5 ya? Oke. A-nya tuh alergi Bapak, alergi apa? Nah, alergi ini ada fungsinya. Ketika di rumah sakit ternyata dia alergi antibiotik. Nah, itu gak boleh. Ketika udah antibiotik maka dia bisa jadi kejang ataupun apa pada pasien-pasien alergi antibiotik. Makanya kayak gitu. Kejadian tidak didengar. Kayak gitu, kompak. K-nya terakhir kejadiannya itu, Bapak awalnya kenapa Pak? Oh, misalkan saya awalnya naik tangga jatuh, ledak gitu. Kayak gitu. Makanya tadi perlu obat. Obat itu ternyata dia punya diabetes atau enggak, hipertensi, terkait penyakit dahulu. Ya nanti ketika di rumah sakit kita langsung tahu. Kita di rumah sakit kita kan transfer ke perawat yang di sana. Kita ngasih tahu hasil kita apa, evaluasinya apa. Gitu. Biar nih pasien langsung dapat penanganan utama kayak gitu. Karena kalau di rumah sakit udah wewenang rumah sakit, wewenang IGD. Kita hanya memberikan tindakan apa yang kita lakukan, evaluasinya apa aja, sama riwayat kompak tadi jelasin. Oh ternyata pasien ini kayak gitu.
Seperti itu. Kompak itu bisa ditanya ke pasien langsung ketika sadar. Kalau dia nggak sadar, lihat lingkungan sekitar. Iya, apakah mungkin Biasanya kan keluarganya? gerumbul tuh, lihat siapa yang bisa kita tanyain. Atau keluarganya boleh. Atau Atau keluarganya keluarganya kalau boleh. ada. Kalau ada. Sama yang tadi udah pasang selimut terus kita transfer ke rumah sakit. Nah, sekarang kita akan nyoba ke transfer penggunaan LSB sama scoop stretcher. Oh ya, kita mau